Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, perkembangan dari akuntansi syariah, sekilas prosedur dan juga istilah yang digunakannya, serta hubungan antara akuntansi syariah, akuntansi modern, dan juga akuntansi syariah. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama ialah sejarah dan perkembangan akuntansi. Orang pertama yang melakukan pencatatan justru bukan orang yang berasal dari ahli akuntansi pada saat itu, melainkan dari seorang ahli matematik yang bernama Luca Pacioli pada tahun 1494. Awal pencatatan dimulai dari adanya dua kegiatan, yang mana yang pertama adalah kegiatan pencatatan penarikan pajak atau pendapatan sewa, yang kedua kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Kegiatan di atas dilakukan dengan suatu pencatatan yang teratur dan berkelanjutan. Hasil dari aktivitas tersebut menjadi ilham bagi Luca Pacioli untuk menghasilkan sebuah karangan yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportiona et Proportionalita. Perkembangan akuntansi selanjutnya terjadi sangat drastis seiring dengan adanya perkembangan dunia bisnis. Nah, selanjutnya ialah sejarah dan perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama ada zaman awal perkembangan syariah. Pendeklarasian negara Islam di Madinah pada tahun 622 Masehi bertepatan dengan 1H didasari dengan konsep bahwa seluruh umat muslim adalah saudara dan tanpa membeda-bedakan dari segi apapun. Sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan dengan saling kerjasama. Hal ini dimungkinkan karena dengan negara yang baru saja berdiri, tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran. Karena itu, Rasulullah SAW bertindak sebagai kepala negara, ketua Mahkamah Agung, mufti besar, dan panglima perang tinggi, serta penanggung jawab administrasi negara, membentuk kesekretariatan masih sederhana karena baru didirikan pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Kedua, masuk ke zaman 4 khalifah. Pada pemerintahan Abu Bakar, pada saat itu pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Nah, pada kepemimpinan Umar bin Khattab, terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan menunjukkan istilah Diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 636 Masehi. Nah, selanjutnya ialah akuntansi syariah di Indonesia. Ketika di Indonesia, waktu pertama kalinya yaitu tahun 1997. Istilah akuntansi diluncurkan dengan wacana menggema dan berkembang begitu cepat. Bahkan akuntansi syariah ini membelah menjadi dua bagian, yaitu akuntansi syariah filosofis teoritis dan akuntansi syariah praktis. Nah, mirip dengan sel hidup yang membelah dan membiakkan diri. Kedua eksis secara positif dan memperkaya kajian dan praktek akuntansi syariah. Hingga saat ini, akuntansi syariah di Indonesia berkembang secara signifikan dan juga pesat. Nah, selanjutnya ialah prosedur dan istilah yang digunakannya. Tujuan dari sistem akuntansi adalah untuk memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan, serta mempermudah proses evaluasi atas program yang telah diselesaikan. Tujuan ini tidak hanya berlaku di pemerintahan, tetapi juga pada perusahaan. Nah, orientasi sistem akuntansi ini adalah melaporkan kegiatan dengan menghasilkan laba atau rugi, atau surplus defisit, dan juga menyelesaikan seluruh kebutuhan dari negara, namun perhitungan dari sistem akuntansi ini masih memasukkan transaksi yang bersifat moneter dan juga non-moneter. Selanjutnya ialah hubungan antara akuntansi modern dan juga akuntansi syariah. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi syariah atau dikenal dengan akuntansi Islam berkembang ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti yaitu 750 sampai 1258 Masehi.
Nah, sudah sedemikian majunya, sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, di Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Nah, dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dengan akuntansi Islam. Nah, pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Namun, Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab, dan selalu menjadikan karya-karyanya menjadi pisah sebagai rujukan. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.